Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Santoso dengan nomor NRP 2042201016. Saya berasal dari Departemen Teknik Instrumentasi 2020 dengan nomor NRP 2042201016. Ya, nah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teknik pengukuran, yaitu materi ketiga tentang konstruksi alat ukur. Ya, berikut ini adalah PowerPoint saya atau PPT saya tentang konstruksi alat ukur. Ya. Pengukuran. Apa itu alat ukur? Definisi pengukuran adalah proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu proses atau sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis informasi yang didapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Konstruksi alat ukur. Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat ukur dapat terkena kesalahan peralatan yang sangat bervariasi. Yang membedakan alat ukur satu dengan yang lainnya adalah konstruksinya. Komponen utama yang membentuk suatu alat ukur yaitu adalah sensor, pengubah, petunjuk, dan pencatat. Peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian ada tiga. Yang pertama, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Yang kedua, jika input sistem pengendalian salah, maka output pun juga ikut salah. Dan yang terakhir, jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pun juga dipastikan ikut salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian pun sangat baik dan berjalan sangat lancar. Nah, berikut adalah peran sistem pengukuran. Bisa dilihat di sini ada diagram alir, yaitu untuk analisis data, yaitu objek atau proses masuk. Setelah itu sensor atau pengukuran, dilanjut ke pengolahan data dan analisis. Nah, untuk pada sistem pengendalian yaitu adalah masuk, kendali, plan atau proses. Setelah itu kembali ke sensor pengukuran. Setelah itu kembali lagi ke kendali, plan, proses, dan tentu keluar. Nah, validasi pembacaan alat ukur sangat penting. Mengapa? Jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian juga pasti ikut salah, seperti yang saya katakan tadi. Dan berikut adalah diagram alir peran alat ukur dalam blok diagram pengendalian. Seperti ini. Dan ini adalah diagram sistem instrumentasi. Sistem yang memiliki satu atau lebih komponen device pengukur. Jadi bisa kita lihat ini sistem atau device atau pengukurnya memiliki lebih dari satu. Nah, elemen dasar instrumen pengukur. Yang pertama adalah sensor. Itu lanjut ke transducer, yaitu sinyal conditioner. Dan yang terakhir adalah output atau keluar. Nah, untuk tahap pertama, tahap akhir atau memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna atau sistem berikutnya. Yang kedua, pengondisian sinyal, memodifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, mengubah satu sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi yang lainnya. Dan yang keempat, elemen pengindra atau sensor atau device yang menerima sinyal atau stimulus non-elektronik sebagai masukan dan memberikan tanggapan berupa sinyal elektrik sebagai keluarannya. Nah, ini adalah contoh sederhana, yaitu termometer yang biasa digunakan sehari-hari untuk mengukur temperatur ruangan atau temperatur suhu badan ataupun benda. Elemen pengubah atau transducer pada alat ukur. Yang pertama, isyarat dari sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur, bagian petunjuk. Yang kedua, pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, setelah itu optis, elektris, pneumatis termal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Dan yang ketiga, fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas, terbaca pada bagian petunjuk atau pencatat alat ukur.
Pengubah mekanis. Prinsip dari pengubah mekanis alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan. Biasanya gerakan translasi menjadi gerakan lainnya, biasanya gerakan rotasi atau berputar yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya adalah sistem roda gerigi dan batang gerigi pada jam ukur atau dial indikator, serta sistem bulir dari mikrometer. Nah, pengubah mekanis. Jadi ini adalah contoh dari pengubah mekanis, yaitu ada 3 alat ukur dengan pengubah mekanis. Yang pertama ada mikrometer atau jangka sorong. Yang kedua adalah timbangan analog yang menggunakan jam. Dan yang ketiga adalah pressure gauge atau bentuk. Pengubah elektrik. Pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris. Misalnya, perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah melalui pengubahan premier. Biasanya pengubah mekanis menjadi isyarat atau sinyal perubahan besaran elektris. Perubahan elektris seperti ada contoh perubahan elektris itu, yaitu ada arus, hambatan, atau tegangan listrik. Dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik atau amplifikasi menggunakan amplifier, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Contohnya yaitu adalah pengubah sinyal dengan prinsip kapasitansi, induktansi, transformator, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh pengubah alat elektrik, yaitu ada 3 yang biasa kita temui atau biasa kita lihat. Yang pertama adalah transformator atau trafo yang biasa ada di tiang-tiang listrik jalanan. Dan yang kedua adalah thermocouple. Dan yang ketiga ada RTD. Berikut ini adalah contoh, saya ambil dari 3 contoh dari kehidupan sehari-hari yang biasa kita jumpai. Yang pertama adalah neraca atau timbangan untuk menimbang suatu benda kecil maupun benda besar. Yang kedua adalah penggaris untuk mengukur suatu panjang, entah itu panjang benda ataupun panjang suatu garis. Dan yang ketiga adalah speedometer. Seperti kita tahu, speedometer itu biasanya ada di kendaraan-kendaraan bermotor seperti motor maupun mobil ataupun kendaraan yang bermotor. Nah, for the information, sesungguhnya speedometer itu pengukurannya itu enggak ditampilkan dengan hasil sebenarnya. Contohnya ini kan di PowerPoint kan contohnya 140. Nah, sebenarnya itu yang ditunjukkan itu kecepatan aslinya bukan 140. Mengapa demikian? Karena kalau jika speedometer itu menunjukkan kecepatan aslinya, itu akan mempengaruhi psikologis manusia untuk membejek gas lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh alat ukur yang ada di dunia industri. Saya ambil contohnya 3 saja. Yang pertama yaitu ada pressure gauge untuk mengukur tekanan. Yang kedua adalah tang ampere untuk mengukur ampere pada suatu arus. Dan yang ketiga adalah lux meter. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan mohon maaf juga bila saya mungkin menjelaskannya masih kurang ataupun masih kurang lama. Mohon dimaafkan. Mungkin dapat saya akhiri. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arga Santoso, NRP 2042-2016 dari Departemen Teknik Instrumentasi 2020, pamit undur diri. Terima kasih.